SSS Oksi. Sebelum melakukan presentasi, kami akan menyampaikan yel-yel kami. Oke, langsung. 1, 2, 3. Oksi, Oksi, Oksi tim yang paling wajib. Kata inovasi idenya berani. Terus sempat mikir, udah jadi idenya. Bukan gemetar langsung nyari. Oksi. Oksi. Yang kami hormati Dewan Juri, Pak Acep, Pak Amri. Yang kami hormati rekan-rekan tim pejuang mutu peserta GKMSS Sumber PM Maluku Utara tahun 2025. Kami hormati panitia tim GKMSS tahun 2025. Ya, izinkan kami dari tim SS Oksi mempresentasikan makalah kami dengan judul Optimalisasi Unit Filling melalui penurunan lost time dari 335 menit menjadi 120 menit per bulan menggunakan inovasi jalur bypass di Oksigen Plant. Sebelum kita lanjut, kami akan menjelaskan sedikit apa itu optimalisasi unit filling. Di Oksigen ada bagian khusus untuk unit filling. Optimalisasi yaitu mengoptimalkan, menaikkan kinerja, menaikkan produksi daripada unit filling tersebut. Apa itu lost time? Lost time yaitu waktu yang terbuang, waktu produksi yang terbuang akibat downtime dan trip. Berapa lama? Dari 335 menit kami turunkan menjadi 120 menit dengan inovasi jalur bypass di Oksigen Plant. Ini adalah profil tim kami. Fasilitator yaitu Pak Fani Nugraha di sebelah saya, ketua saya sendiri Delvis, dan anggota Pak Jonathan yang lagi off. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Fani. Oke, baik, sebelum masuk ke presentasi, saya mau Bapak Ibu semua yang ada di sini dengan Dewan Juri juga. Dalam hitungan ketiga, saya ingin semuanya menahan nafas. Setelah menahan nafas, saya ingin Bapak Ibu semua menyatakan atau mengatakan apa yang dirasakan dari kekurangan oksigen. 1, 2, 3. Ada yang sudah mulai pusing? Masih menahan? Pusing, oke. Pusing yang dirasakan. Dari Pak Lius, apa yang dirasakan Pak? Pusing. Dari Dewan Juri ada apa yang dirasakan setelah kekurangan oksigen Pak? Oh, pusing, oke. Ada pusing, sakit kepala, mual. Itu yang dirasakan jika kita kekurangan oksigen. Begitu pula yang dirasakan oleh pengawas-pengawas yang ada di pabrik. Jadi di user oksigen itu ada smelting, ada refinery, ada casting. Di smelting kita ada kegiatan namanya tapping. Jadi tapping itu adalah mengeluarkan metal dari dalam furnace seperti ini. Di play dulu. Ini adalah proses tapping, yaitu mengeluarkan metal panas dari dalam furnace. Itu menggunakan oksigen. Ini adalah proses pemurnian atau refinery. Itu meningkatkan suhu dari metalnya. Kemudian ini proses casting, yaitu untuk proses pencetakan. Jadi fungsinya oksigen adalah untuk meningkatkan suhu sehingga metalnya bisa mengalir dan dicetak. Seperti itu. Jadi seperti itu pentingnya oksigen di pabrik kita. Di pabrik kita sendiri itu ada satuan kerja namanya Oksigen Plant, di mana terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama adalah unit bahan baku udara. Jadi dia menyerap udara yang ada di sekitar kita, kemudian diturunkan MC-nya di unit pengering di sini. Kemudian dimasuk ke unit produksi untuk memisahkan antara oksigen dengan nitrogen dengan zat-zat lainnya yang ada di udara, seperti itu. Kemudian masuk ke unit filling di mana kita punya 3 jalur, 2 jalur untuk oksigen, line A dan line B yang terpisah, dan juga ada line nitrogen. Di oksigen plant bukan berarti tidak ada masalah.
Yang pertama sering terjadi masalah di bahan baku udara, itu sekitar 92 menit. Kemudian di bagian pengering sekitar 31 menit, itu bagian makernya. Kemudian di bagian produksi, itu sering terhambatnya mesin-mesin produksi untuk menghasilkan oksigen dan nitrogen. Kemudian yang terakhir ada di unit filling sekitar 335 menit. Dari diagram Pareto ini, di unit filling itu menyumbang sekitar 63% dari lost time yang ada di oksigen plant. Unit filling sendiri itu apa? Unit filling itu adalah dibagi jadi beberapa bagian. Ada inlet ball valve, ada kompresor, ada outlet ball valve, ada holder. Dan itu terbagi menjadi dua line yang terpisah. Seperti itu. Dari 335 menit tadi yang ada masalah di unit filling, itu sebagian besar atau sekitar 64% masalah di unit filling itu terjadi di holder A dan holder B, sehingga itulah yang akan kita tackle, yang akan kita selesaikan masalahnya. Ini sekitar 63% atau 60% terjadi di holder A dan holder B, sehingga target kita itu mau menurunkan dari awalnya 335 menit menjadi 120 menit. Kemudian di langkah kedua kita mencari penyebab masalah menggunakan tulang ikan. Di kepalanya sendiri ada lost time unit filling yang tinggi, yaitu 335 menit. Dari segi material ada booster A. Dari segi material ada booster A atau B yang tidak beroperasi. Mengapa? Karena ada rembesan oli. Mengapa ada rembesan oli? Karena o-ring yang sering rusak. Kemudian dari sisi manusia ada pengoperasian unit filling yang terlambat. Mengapa? Karena operator kelelahan. Mengapa operator kelelahan? Karena operator memiliki load kerja yang tinggi. Kemudian dari segi metode ada pengoperasian ball valve yang secara manual. Kenapa secara manual? Karena kita belum punya sistem yang terotomatisasi. Kemudian terakhir ada dari segi alat, tidak ada suplai oksigen ke holder A dan B. Kenapa tidak ada suplai oksigen? Karena jalur yang terpisah. Kita coba bikin diagram Paretonya untuk menentukan penyebab masalah yang paling dominan. Di sini terlihat bahwa instalasi pengisian itu terpisah menyumbang sekitar 64% atau 215 menit dari total masalah yang terjadi di unit filling, sehingga kita coba selesaikan masalah di sini. Kemudian kita coba mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada, sehingga ada beberapa poin yang masalah, terutama di bagian pengadaan dan biaya, mulai dari penggantian o-ring, penambahan orang, training, dan penggunaan sistem BCS yang jelas memerlukan biaya yang lebih tinggi, sehingga kita akan melakukan perbaikan di instalasi yang terpisah dengan pembuatan di jalur bypass yang awalnya terpisah menjadi paralel atau digabungkan. Kita jadinya menggunakan jasa dari tim maintenance, karena jika menggunakan pengadaan akan menggunakan biaya lebih tinggi. Ya baik, terima kasih Bapak. Setelah melakukan mencari solusi, kami membuat rencana perbaikan. Ada 2-3 aspek yang perlu kami buat untuk merencanakan perbaikan ini, yaitu EPC. Apa itu E? E itu engineering, P itu procurement, dan C itu construction. Dari sisi engineering kami melakukan brainstorming, pengumpulan data, dan desain jalur pas. Dari sisi procurement, untuk diketahui bersama bahwa oksigen plant atau secara umum pabrik merupakan masih bagian dari commissioning project P3FA. Oleh karena itu, setiap alat dan bahan yang kami gunakan sebagian besar masih menggunakan material project, bahan-bahan project, dan alat-alat dari project. Oleh karena itu, biaya yang kami gunakan tidak begitu besar. Dari sisi konstruksi dilakukan oleh teman-teman dari maintenance. Kami membuat notifikasi, kemudian mengirimkan kepada tim dari maintenance dan mengerjakan konstruksi ini. Kenapa kami kirimkan ke teman-teman maintenance? Karena secara struktur di dalam oksigen plant kami tidak mempunyai tim maintenance. Oleh karena itu kami harus membuat notif untuk pengerjaan tersebut. Setelah itu kami melakukan perbaikan. Apa saja yang kami lakukan? Masih seperti dengan rencana tadi, EPC, Engineering, Procurement, dan Construction. Sini kita lihat kami membuat desain
jalur bypass, kemudian kami membuat brainstorming dari sisi procurement, pengadaan. Ada tidak semua, sekali lagi bahwa dari sisi procurement tidak semua alat dan bahan itu kami beli, tetapi kami memanfaatkan barang-barang dari proyek dan alat-alat dari proyek. Konstruksi dilakukan oleh teman-teman maintenance pabrik. Kemudian dilakukan NDT atau non destruction test untuk melihat kebocoran dari pengelasan tersebut. Waktu tersisa 5 menit untuk presentasi. Kemudian kami melakukan evaluasi dari solusi yang telah kami lakukan. Apa saja evaluasinya? Kita lihat dari gambar yang berwarna biru ini. Ini adalah sebelum perbaikan. Instalasinya seperti ini. Di sini tidak kelihatan ada jalur bypass, ada paralel antara holder A dan holder B. Jadi langsung ke user. Tapi setelah itu kami melakukan perbaikan dengan penambahan jalur bypass di sini. Di sini kelihatan bedanya. Ada penambahan jalur bypass. Apa dampaknya? Apa target yang ingin kami capai? Yaitu penurunan sebesar 120 menit atau 64%. Tercapai tidak? Dari grafik kita bisa lihat tercapai penurunan sebesar 125 menit, rata-rata 125 menit, atau persentasenya sebesar 64%. Kemudian kami evaluasi lagi dari aspek TCDSMP-nya. Di sini kelihatan volumenya 1458, kemudian tidak menimbulkan lembur, tidak ada tapping yang tertunda, terjadi penurunan lost time dan sebagainya. Kemudian dari sisi finance, kami menghitung berapa kerugian per ledel per hari, per bulan yang ditimbulkan akibat tertundanya. Kami mendapat efisiensi setelah melakukan perbaikan 13 miliar per tahun. Efisiensi yang bisa kami dapat setelah melakukan perbaikan 13 miliar per tahun akibat tidak tertundanya tapping. Kemudian siapa saja yang mendapat manfaat dari inovasi yang kami lakukan? Di sini bagi Kubus, bagi Oxygen Plant, bagi perusahaan, dan bagi negara. Standar apa yang telah kami buat setelah melakukan perbaikan ini? Kami membuat standar parameter, yaitu pipa galvanis 6 meter, ball valve 2 inci 1 pieces, flange galvanis 2 pieces. Apa sih yang diharapkan dari standar outputnya? Standar outputnya itu penurunan lost time menjadi 120 menit. Kemudian membuat standar prosedur instruksi kerja berupa instruksi kerja yang telah kami buat dengan nomor 010.24.0 Kemudian kami melakukan sosialisasi kepada tim Oxygen Plant dan juga kepada teman-teman maintenance bagaimana cara melakukan maintenance terhadap jalur bypass yang sudah kami buat. Kenapa disosialisasikan kepada maintenance? Sekali lagi bahwa Oxygen Plant tidak memiliki tim maintenance, oleh karena itu kami bergantung sepenuhnya kepada tim maintenance di luar Oxygen Plant. Demikian yang Ya, dengan pengalaman yang luar biasa dengan tim NS Oxy 2.0.